bahwa Aisyah radhiyallahu anha tampilannya lebih baik dari yang lain. Disebutkan Saudah radhiyallahu anha itu kalau sekarang itu mirip-mirip Desi lah ya. Itu Saudah mirip-mirip Desi. Tahu kan Desi? Gede posisi. Pikir aja oh Desi Ratnasari. Tahu lah. Apalagi bapak-bapak berbayar-bayar udah janda pakai jilbab lagi ya. Jadi nggak usah dibahas. Yang namanya Aisyah itu kenapa lebih dicintai oleh Rasulullah SAW? Dari sisi postur penampilannya lebih cantik dari yang lain. Nah oleh karena itu kecantikan itu harus menjadi hal yang diperhatikan. Ini kaitannya dengan toharo. Saya juga nggak tahu kenapa kemudian jadi banyak perempuan-perempuan kita itu menjadi lebih solehah kalau tidak cantik. Sebagaimana bapak-bapak menjadi lebih soleh kalau tidak datang. Ini menurut saya harus dirubah. Karena Islam itu harus tampil, ini kata Pak Ihsan, pikabiteun, jangan tampil pikarunya. Kalau misalnya Pak Ihsan. Jadi kita ini harus tampil membuat orang lain tertarik, senang kepada kita. Lihat wajahnya ya sudah, aduh senang gitu ya. Kalau lihat Pak Ihsan, lihat senyumnya subhanallah. Jadi orang itu senang gitu. Nah ini mah lihat senyumnya, aduh pergi kan. Nah itu dia gitu ya. Karena Rasulullah itu kan tabasumnya Rasulullah itu nggak seorang lihat Rasulullah. Nggak mungkin kalau buruk rupa ini, nggak mungkin kalau buruk. Ini perlu disampaikan. Walaupun nanti ini kita baru bicara tingkat pertama, belum bicara tingkat kedua. Ini kan toharo ada tingkat kedua, ketiga dan keempat. Kita dan harus dimaksimalkan. Asal tidak berlebih-lebihan. Yang namanya berlebih-lebihan saya katakan di awal tadi itu ada sesuatu yang terlarang. Tapi bagaimana kemudian kita maksimal? Perempuan juga begitu. Misalnya katanya nanti tetangga tertarik, ya salah tetangganya bukan salah ibunya. Bukan salah tetangganya. Ibu baru salah kalau kemudian ingin menarik tetangganya, itu baru salah. Ya. Tetapi berpenampilan cantik, tentu saja dengan penampilan cantik itu tidak menghalangi keharusan melaksanakan syariat berkaitan dengan hijab, dengan jilbab, tetap harus dilaksanakan. Ya. Jilbab itu teorinya adalah 5+2. Nah, hijab untuk perempuan itu teorinya 5+2. Yang pertama menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan. Di seluruh tubuhnya kecuali apa? Wajah dan kedua tangan. Yang kedua, hendaklah menggunakan bahan yang longgar, jangan yang ketat meretet-tenteng. Apa meretet-tenteng? Lepet kata Pak Ihsan lagi. Jadi kayak lepet, kayak lontong itu kalau di Jawa Barat itu biasanya dibikin dua begini, itu diikat. Nah, jadi kayak begitu. Yang ketiga, gunakanlah bahan yang yang tebal, jangan transparan. Nah itu maksud tebal itu tidak transparan. Ya karena sekarang ada tebal berbahan plastik, 2 mili, kelihatan semuanya. Khusus ini ada ibu-ibu promote sama saya. Kalau begitu katanya, pakai karung goni aja, karung beras. Saya bilang alhamdulillah ibu sudah berkesadaran baik. Pakai karung goni itu lebih baik karena jelas tebalnya gitu dan jelas. Cuma kalau gatal-gatal, garuk-garuk jangan salahin saya. Jangan salahin saya. Kalau sudah garuk-garuk gatal gitu, nggak enak, nyucinya susah, cuci rusak, segala macam, jangan nyalahin saya. Kenapa pakai itu kan? Tebal. Yang keberapa? 4. Yang keempat, jangan menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian wanita kafirah. Perempuan laki-laki, pakaian laki-laki atau pakaian kafirah. Apa inti pakaian laki-laki itu? Ini yang saya jelaskan.
Ini kaitannya adalah budaya. Nah ini karena beliau dari Fakultas Ilmu Budaya jadi harus jelas menerangkan. Ini babnya adalah budaya kemanusiaan. Yang namanya laki-laki itu adalah sejarah kemanusiaannya. Dia adalah yang lebih aktif bekerja mencari nafkah keluar. Kalau perempuan domestik, kenapa? Karena perempuan punya tugas dari Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamil dan melahirkan, kira-kira begitu. Sehingga dia urusannya lebih domestik. Walaupun dia bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, tetapi semata semuanya adalah urusan domestik. Tapi kalau laki-laki melebihi itu, ada berperang, ada berpetualang, ada segala macam. Sehingga dengan demikian, laki-laki itu berpakaiannya, kata orang Jawa Barat, heureuh bahan, artinya hemat bahannya. Ya, hemat bahannya. Misalnya, ini yang kita budaya belakangan. Misalnya petani itu bahannya harus hemat bahannya, makanya dia pakai sontok. Sontok itu celana yang tidak sampai dengan mata kaki, tapi biasanya sampai dengan betis. Ya, kenapa sampai dengan betis? Karena dia harus bekerja di sawah kotor, dia harus kemudian berlumpur-lumpur. Kira-kira di pakaian atasnya juga begitu. Itu dari zaman Solonya juga dari sejarah manusia begitu. Kalau yang namanya perempuan itu dari zaman dulu itu lebar-lebar. Termasuk abad 18, abad 19 di barat. Bukan di barat. Bagi kita penggemar film cowboy, kita lihat perhatikan film cowboy. Pakaiannya kayak gimana? Rapi sekali. Yang namanya perempuan itu, ya, mungkin the leader of the period. Ya, siapa namanya tuh? Charles Lorraine apa? Charles apa? Itu bapaknya Melissa atau siapa dulu pemerannya? Laura. Bagaimana pakaiannya? Apa namanya? Besar. Ayo, lebar. Di situ ada tokoh orang kaya di situ, mesti kan? Saya lupa lagi namanya. Ada tokoh orang kaya, cerewet banget si ibu-ibunya, yang suka keki, yang suka sirik sama yang lain. Di dalam beberapa adegan itu sering jatuh dia kan, jatuh apa segala macam. Apakah terlihat orang dalamnya? Tidak, dia pakai celana besar dalam lebih. Itu memang budaya itu tak bisa dihilangkan. Itulah perempuan di mana-mana. Sampai tahun 50-an di Amerika perempuan main ke pantai yang disebut perempuan nakal yang suka ke pantai itu pakai long dress. Tahun 50-an di Amerika. Jadi itu namanya jangan harus dipahami, itulah produk budaya. Ketika kemudian muncul budaya hedonistik setelah krisis ekonomi awalnya di tahun 50-an, akhir 50-an, dengan fenomena misalnya keluar majalah Playboy dan yang sebagainya, terus kemudian kehidupan hedonistik mulai, disitulah maka kemudian terjadi pemberontakan dari kalangan perempuan, salah satunya adalah dalam berpakaian, sehingga kemudian sebagaimana kita lihat sekarang mereka kasiat, hanya berpakaian tetapi telanjang. Nah kalau dulu kan sejarah manusianya begini. Makanya yang poin keempat, kenapa perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki? Karena pasti akan menjadi hemat bahan. Di antaranya adalah mujasab. Mujasab itu yang ketat, pada dia bikin celana segala macam yang ketat itu pakaian laki-laki. Jadi kalau perempuan pakai pakaian yang ketat itu kayak laki-laki. Jadi kalau pakaian kenapa harus longgar? Itulah adalah perempuan. Ya. Allah Rasulullah. Saya kalau kita lihat pakaiannya sampai hari ini biarawati di Eropa, di Australia itu lebar-lebar, berlapis-lapis sampai hari ini. Tetapi kenapa di Indonesia menjadi pendek itu juga walau. Kalau di Afrika malah pakai lekbong biarawatinya. Ini pakai topi lebar. Nah, kalau di Indonesia, tapi itu juga sesungguhnya menunjukkan bahwa yang namanya perempuan begitu dalam seluruh syariat. Dalam agama di dalam agama yang lain pun juga sama, bahwa perempuan itu ditutup. Silakan lihat kimononya Jepang, Cina, Korea itu juga pakaiannya adalah tertutup rapat. Itulah perempuan.
saya ingin bayangkan pengetahuan yang sederhana dari ibu bapak sekalian tentang itulah sesungguhnya kalau kita berbicara tentang budaya. Makanya yang namanya perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafirah. Nah menarik, kenapa menyerupai wanita kafirah ini ditekankan? Itu adalah ketika wanita kafirah semuanya selalu berkeinginan pinggulnya kelihatan. Nah itu yang kemudian harus dihindari ya. Walaupun memang pinggang ini barang berharga ya buat perempuan ya. Sekarang tuh banyak yang sudah kehilangan pinggangnya ya. Banyak perempuan yang mencari pinggangnya. Itu harus dibantu oleh para suaminya ya agar mereka menemukan pinggangnya kembali. Harus dibantu. Kemudian yang kelima, gunakanlah warna-warna yang redup. Kalau itu bernada usang karena disebutkan itu, saya gantilah. Gunakanlah warna-warna pastel. Pastel itu masih diperbolehkan. Jadi yang penting adalah jangan atau hindari warna-warna yang cereng. Ya, cereng. Ya. Kenapa? Ini kayak jaka sembung itu. Jaka sembung main gitar. Jaka sembung main gitar, ya, nggak nyambung, cereng. Yang mencolok gitu, yang nggak nyambung. Jaka sembung itu nggak nyambung. Jaka sembung itu gitar. Tadi nggak nyambung, cereng. Itu pakaian. Itu 5 ya dia. Plus 2, apa yang disebut dengan 2 berikutnya adalah hindari wewangian semerbak. Dimana semua semerbak itu wewangian yang kayak laki-laki begitu, yang semerbak dari sekian meter udah kecium. Ah, ibu fulana ini mendatang. Ketahuan baru dari minyak wanginya aja belum lihat orangnya. Ah, kayaknya ada si ibu fulana. Masuk ruangan, ah ini si ibu udah datang nih, si teteh ini, si mbak ini udah datang nih. Nah, jangan sampai begitu. Itu yang tidak diperlukan. Karena kalau wangian yang tidak semerbak itu boleh, yang hanya bisa tercium dengan terciumnya begitu kan, nggak mungkin laki-laki itu kan, nah itu sabun ya, bedak misalnya atau apa ya, itu bisa seperti itu ya. Karena saya selalu mengatakan minyak wangi saja nggak boleh ya, yang harum saja tidak boleh, apalagi yang bau 7 rupa ya, itu tidak boleh ya. Saya kalau naik angkot ada, aduh pakai jilbab segala macam, aduh nggak nyaman duduk gitu ya. Kan kalau ada orang kelihatan orangnya kan kita juga nggak nyaman, apalagi kita sama istri kan nggak nyaman. Kalau nggak ada istri biasanya sudah seperti itu. Ya, kalau ibadah lagi turun, ibadah turun matanya udah nggak tahan saya. Tapi yang lebih parah itu kalau sudah bikin bau rapi, kalau ada yang buat kita nggak nyaman, bau badannya, nggak nyaman. Nah, bau badan sudah terlarang, ya. Bau wangi aja sudah terlarang, apalagi kalau bau badan itu jauh sangat terlarang banget, sangat terlarang sekali. Kadang-kadang ada tuh ibu yang nggak perhatian kayak begitu. Kemudian yang keduanya tidak boleh tampil tabarruj. Nah ini menarik, saya katakan tadi tentang hak cantik. Yang namanya tabarruj itu bukan tampil cantik, sekali lagi. Yang namanya tabarruj bukan tampil cantik. Beda tabarruj dengan tajammul. Kalau cantik itu tajammul, tajmil, cantik. Bahasa Arabnya aja udah beda. Kalau tabarruj itu adalah tampil sensual. Itu yang tidak boleh. Bisa pakai jilbab, bisa pakai sensual, oh bisa pakai sensual. Misalnya tadi dengan pakaian yang lebih ketat. Mohon maaf saya terangkan di sini karena di sini banyak laki-laki. Misalnya ada pakaian pakai jilbab, terus jilbabnya di atas dada, dadanya kelihatan. Kemudian di dada kiri kanan dia pakai kayak baju koboi. Pakai baju koboi itu ada apa? Ada saku. Ada sakunya kan kalau koboi ada ada kancingnya. Kancingnya tepat di dadanya ini. Kan orang bisa berasosiasi macam-macam. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Ini subjektif, saya katakan kan ini bukan nggak ada dalil di ungkapan saya. Cuma ini cara pandang saya sebagai laki-laki. Melihat kayak begitu, bayangan saya kemana-mana. Minimal seperti itu kayak BH kira-kira begitu. Padahal kalau itu nggak pakai itu, orang biasa aja orang pakai baju kok. Ada lagi
karena terlalu dekat, biasanya perempuan karena dia ada dadanya, ada payudara dadanya, kan biasanya bagian sebelah sini lebih longgar kan pasti. Nah, tetapi dia dibikin dekat di atasnya dan kemudian di bawahnya, kemudian ininya dibikin bukaan, gitu? Bukaannya ada kain, cuma warnanya beda. Kalau misalnya yang semuanya warna putih, ini kan kasih waktu warna merah, itu juga bikin orang punya pikiran macam-macam, subjektif. Bagi tentu saja yang terbuka dadanya, karena kita tahu aturannya sebagaimana di surat An-Nur, apa? Ibu-ibu harus ditutupkan dadanya. Makanya susah Bu, ibu-ibu mau model apapun juga kalau sudah dadanya kelihatan susah. Laki-laki asosiasinya bisa kemana-mana. Nah itu yang disebut dengan sensual, ya, sensual. Termasuk cara berjalan, itu juga sensual. Ingat di surat 31 ini tentang jilbab. Itu ada ungkapan apa? Wala yubnina zinatahunna illa ma zahara minha. Ini memang ini menjadi perdebatan. Sekarang ini jadi bahan perdebatan, diskusi dengan istrinya, terutama yang punya anak gadis. Saya penting membahas ini karena anak perempuan saya 4 ini. Ya, dari 5, jalurnya cuma ini 1. Apa namanya? Oh ya, enggak, si itu pikirannya. Inilah apa? Minta. Kecuali yang, kalau bahasa saya, kecuali yang nggak bisa disembunyikan. Wala yubdina zinatahunna. Jadi perempuan itu dilarang menampilkan kecantikannya, kecuali kecantikan itu nggak bisa disembunyikan. Apa yang nggak bisa disembunyikan? Wajah. Kenapa wajah? Wajah boleh dilihat kan? Jadi wajah nggak bisa disembunyikan. Kedua tangan nggak bisa disembunyikan. Apalagi tinggi badan nggak bisa disembunyikan. Masa harus jalan kayak gitu? Nggak bisa. Dia harus begitu aja jalan. Pundak bisa disembunyikan? Tidak bisa disembunyikan. Kalau si alatnya garuk-garuk kepala, sikutnya bisa disembunyikan? Enggak, sikutnya kelihatan. Kepalanya begitu, nggak bisa disembunyikan. Ini penting saya katakan karena ada beberapa pemahaman seperti di Afghanistan itu kerudungnya itu dia persegi. Karena ini orang tuh dengan bentuk kepalanya. Dan kemudian depannya itu kayak raket tenis. Dia kayak kasih raket tenis itu Afghanistan. Mana itu? Begitu kira-kira ini saya sampaikan sekali lagi agar kemudian kita memahami ini ketika wajah disepakati adalah boleh, maka dia adalah kecantikan yang tidak bisa disembunyikan. Begitu, illa ma zahara minha. Ini perlu dipahami. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, kalau pakai lipstik itu tabarruj bukan? Saya susah menjawab. Karena sekarang perempuan pakai lipstik apa namanya? Ya gimana ya? Orang pakai lipstik apa kata baru? Saya tidak menemukan dalilnya larangan tersebut. Ustaz, kalau perempuan pakai eyeliner, pakai eyeshadow, tidak boleh? Susah juga, apalagi yang namanya kuhul itu adalah halal bagi laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki aja boleh, apalagi perempuan. Kuhul itu celak, eyeshadow, ya, atau eyeliner itu boleh. Kalau itu kemudian terlihat boleh tak? Daripada tampilan ibu-ibu atau akhwat yang kemudian bibirnya pecah-pecah, ya pakai lipstik, bibir pecah-pecah, apalagi hitam bibirnya. Ya ukurannya silakan. Lipstik juga ada, lipstik yang sensual ada dibikin sekarang. Bukan hanya sebagai pewarna bibir, tapi ada yang ada yang bikin ya
sensual, tidak boleh. Eyeshadow juga, eyeshadow ada cara mau menyimpan di sini, yang kemudian juga ada. Itu yang kemudian. Soal mengerik mata apa segala macam itu babnya bukan bab sensualitas, bukan bab tabarruj. Itu dalil tidak bolehnya ada hal yang lainnya gitu. Ya. Kenapa tidak boleh diterik? Karena dia nggak tumbuh lagi. Kalau di tengah-tengahin mau ke sebelah sini, tapi kering habis ujungnya. Banyak perempuan sekarang kalau dia pulang ke rumah wajahnya itu tanpa alis, karena harus dikering. Hanya mereka ditato kan begitu. Kan daripada ditato dari awal aja kita nggak mengerik. Itu tidak ada urusannya dengan sensualitas. Karena sensualitas itu tidak di wajah sebetulnya, tetapi lebih kepada tubuh. Iya, lebih kepada tubuh. Maka sekarang banyak perempuan yang istilahnya itu BMW. Tahu nggak BMW? Perempuan BMW. Body mengalahkan wajah. Tahu Ustaz daripada kita. Ini saya sengaja sampaikan biar kita semuanya menjadi jelas cara berhukum dan kan kita bermasyarakat. Kita nonton TV, kecuali kita nggak nonton TV. Kita bermasyarakat, kita bergaul, kita harus berdakwah dan harus mengajarkan Islam ke semuanya. Salah satu yang harus pertama kali kemudian kita tampilkan ketika mengajar adalah performance penampilan kita. Menurut penelitian marketing, resmi penelitiannya, menurut penelitian marketing, penampilan itu menunjukkan 70% keberhasilan marketing. 70% keberhasilan marketing itu dari penampilan. Nah, kita berada di masyarakat seperti sekarang. Di masyarakat sekarang ini penampilan menjadi satu. Kan nggak nyaman gitu kalau penampilannya kurang bagus. Nah ini harus dipahami ya. Termasuk juga ibu-ibu, karena ibu-ibu juga ada masyarakatnya. Kalau mendakwah ibu-ibu juga ada bahasanya, ada penampilannya, harus sangat jelas. Marketing ini harus betul-betul diperhatikan sedemikian rupa. Karena Islam tidak melarang. Jadi saya ingin sampaikan, ini baru toharoh ya, dari sisi toharoh membuat kita itu coba wangi kan gitu, bersih, tampilan bagus, cantik, ganteng, metroseksual. Yang tidak boleh untuk perempuan tadi adalah seksual. Ya itu ya, artinya tabarruj. Tetapi yang 5 ini tidak mulai. Misalnya, Ustaz, apakah pakaian perempuan itu harus 1 potong? Saya tidak masalahkan soal 1 potong berapa potong. Ya, 1 potong kan tidak. 1 potong dari atas sampai ke bawah kayak pocong. Atau 2 potong. Saya bilang mau 2 potong, 3 potong, 4 potong, 5 potong, 7 potong bilang nggak apa-apa. Saya perhatikan banyak awat yang bisa sampai 8-9 potong. Dia pakai sirwal, pakai celana panjang kan. Sudah underwear saya tidak dibahas, itu di luar potongan tidak. Pakai celana panjang, kemudian dia pakai gamis, ya pakai gamis biar nggak gatal. Biasanya dia pakai kaos dulu, kemudian pakai gamis. Sudah 3 potong tuh, 4 potongnya pakai kerudung, 5 potong pakai kaos kaki, 6 potong pakai jaket, 7 potong pakai kaos tangan, 8 udah pakai helm, 9 pakai masker, 9 potong. Oh, awal bekerja, wanita cari ke Jakarta naik motor. Ya saya terpotong. Oh, sepatu 10. Kalau sepatu 10 potong. Alhamdulillah. Ya, nggak usah bicarakan susah antara potongan-potongan. Yang penting semua kaidah itu bisa terpenuhi saja. Ya. Waduh, Allah a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tazkiyatun nafsnya belum nyampe ya, karena itu di poin kedua, ketiga dan keempat. Setelah nanti kita bahas tentang beberapa hal tentang sholat. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustaz Hilman. Ya cukup memberikan semangat. Alhamdulillah kita juga nggak sadar ya udah jam segitu dan masih utuh begitu, belum ada yang pulang. Saya nggak biasanya keisi sekarang udah habis. Menarik apa yang disampaikan.
kita bisa ada tanya jawab kurang lebih 20 menit, 25 menit. Karena biasanya kalau kuliah subuh kita di hari Ahad bisa maksimal sampai jam 7. Kalau di hari Sabtu kita maksimal sampai jam 6. Karena memang babnya di Ahad itu bab yang lebih panjang. Dan kita nanti akan lanjutkan di pekan depannya yang berikutnya saja, tingkatan keduanya ya. Tadi baru tingkatan pertama dari Muharram. Dan memang menarik bagi sekalian bahasan-bahasan tadi yang mungkin kadang-kadang tidak terpikir sama kita. Pikir kita bab taharah cuma bicara bab air, bab wudu, bab mandi dan segala macam. Itu ternyata dia berkaitannya banyak sekali. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, dikomentari atau disampaikan. Ada yang mau nanya? Silakan. Yang nanya nanti disorot juga. Jadi yang disorot bukan Ustaz doang. Yang nanya disorot, nanti dimasukin ke YouTube, jadi kelihatan tuh di YouTube. Ada? Tumben gak yang mau nanya? Ulang. Oh gitu ya. Saya hitungan ketiga, kalau ada yang nanya saya sudah. 1,